Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 10 Types of Innovation atau 10 tipe inovasi yang dipopulerkan oleh Dublin. Presentasi ini dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Baik, langsung ke materi. Jadi 10 Types of Innovation dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah configuration, yang kedua adalah offering, yang ketiga adalah experience. Configuration itu berfokus pada internal dari perusahaan atau bisnis tersebut. Ya, kalau offering itu berfokus pada produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan experience adalah berfokus pada kepuasan pelanggan. Lalu kita akan masuk ke masing-masing jenis inovasinya, langsung saja. Nah, yang pertama adalah kategori 1 configuration atau konfigurasi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa konfigurasi ini berfokus pada internal perusahaan, tentang bagaimana cara kerja, di belakang layar. Inovasi dalam kategori ini mencakup perubahan fundamental pada struktur operasional dan model bisnis yang mendukung penciptaan nilai bagi perusahaan tersebut. Di dalam kategori 1 ini ada yang pertama adalah profit model. Yaitu cara perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua adalah network, bagaimana cara perusahaan membangun dan memanfaatkan hubungan strategis dengan pihak eksternal untuk mencapai, nilai bersama. Kemudian yang ketiga adalah structure, bagaimana perusahaan melakukan pengaturan, penyelarasan, dan optimalisasi sumber daya internal. Bakat serta aset perusahaan. Jadi SDM, aset itu bagaimana cara perusahaan memaksimalkan itu untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat adalah proses bagaimana perusahaan melakukan pengembangan metode dan prosedur untuk menjalankan operasional bisnis untuk efisiensi dan kualitas. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori penawaran atau offering. Kategori ini berfokus kepada produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Ada 2 jenis inovasi di sini, yang pertama adalah produk performance, sudah pasti itu adalah, eee, inovasi pada produknya, gitu. Misalkan fitur, fungsi utama, kemudian manfaatnya, gunanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam atau selanjutnya adalah di kategori offering ini adalah produk sistem. Bagaimana produk itu dijual kepada pelanggan, misalkan seperti kombinasi dengan produk lain, terus layanan yang melengkapi dan yang saling mendukung dan terintegrasi. Kemudian kategori yang ketiga adalah experience atau pengalaman. Kategori ini berfokus kepada kepuasan para pengguna atau konsumen dan mengatur, dan inovasi ini pada interaksi atau engagement antara konsumen dengan bisnis atau sebuah brand. Yang pertama adalah service, bagaimana perusahaan bisa peningkatan dan dukungan komprehensif yang melindungi produk atau layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya, channel, menciptakan cara baru dan efektif untuk produk agar sampai ke tangan pelanggan. Jadi seperti bagaimana caranya ini produk bisa diakses oleh pelanggan dengan mudah. Terus selanjutnya adalah brand. Brand itu seperti merepresentasi dan citra yang kuat dari perusahaan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Selanjutnya yang ke-10 tipe inovasi adalah customer engagement atau interaksi customer atau konsumen dengan perusahaan. Jika customer, merasa puas dan memiliki pengalaman yang unik
yang mendalam, masuk ke dalam hati, itu akan membangun hubungan emosional dengan suatu brand tersebut. Baik, selanjutnya adalah studi kasus perusahaan, perusahaan mana sih yang sudah melakukan inovasi berdasarkan 10 Steps of Innovation. Kali ini saya akan studi kasus di salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu Gojek. Karena Gojek ini banyak sekali penggunanya dan menurut saya salah satu perusahaan yang sudah melakukan banyak sekali inovasi di semua jenis-jenis inovasi di 10 Types of Innovation. Langsung saja ke inovasi pertama, konfigurasi. Terkait konfigurasi atau, internal perusahaan. Yang pertama, profit model. Bagaimana Gojek memperoleh pendapatannya? Gojek memperoleh pendapatannya melalui komisi transaksi, biaya layanan, iklan merchant, serta layanan keuangan melalui GoPay dan GoPayLater. Kemudian yang kedua adalah network. Bagaimana Gojek membangun jaringan yang sangat luas di seluruh Indonesia, terutama dengan driver mitra, kemudian UMKM, restoran, bank, institusi keuangan untuk memperluas layanan. Bahkan per 17 Mei 2021, Gojek bersama Tokopedia melakukan merger dan menghasilkan perusahaan yaitu Goto Group. Jadi network-nya sudah sangat luas. Yang ketiga adalah structure. Gojek menggunakan model platform digital. Gojek adalah perusahaan transportasi tetapi tidak memiliki alat transportasi untuk melakukan usaha tersebut. Artinya Gojek bekerjasama dengan mitra untuk memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada konsumen. Hal ini membuat Gojek menjadi lebih mudah dalam mengatur aset-aset yang dimiliki. Yang keempat adalah proses, bagaimana Gojek ini mengandalkan algoritma pencocokan otomatis tentang rekomendasi kepada penggunanya, sistem pembayaran cashless, dan rating untuk efisiensi operasional. Kemudian dari segi offering atau penawaran. Yang pertama adalah produk performance. Aplikasi Gojek menawarkan layanan cepat, stabil, dan multifungsi seperti layanan transportasi, pesan antar makanan, pulsa, paket data, dan logistik lainnya. Selain itu juga terdapat metode pembayaran yaitu GoPay. Yang kedua adalah produk sistem. Nah, layanan-layanan tersebut tadi terintegrasi dalam satu aplikasi seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Selanjutnya dari segi pengalaman atau experience, yang pertama adalah inovasi di bidang service. Gojek menyediakan layanan pelanggan dalam aplikasi seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lain sebagainya. Sudah sangat lengkap di aplikasinya. Kemudian Gojek juga menyediakan sistem refund kalau ada pembatalan, kemudian promo, banyak sekali voucher-voucher, dan poin loyalitas, serta bantuan cepat bagi pengguna dan mitra ketika mengalami kesulitan. Yang kedua, channel. Untuk mengakses layanan-layanan dan produk-produk dari perusahaan Gojek, hanya cukup menggunakan satu aplikasi yang menjadi channel utama dan bisa diakses kapan saja. Inovasi yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah brand. Bagaimana Gojek ini membangun citra sebagai solusi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dengan identitas lokal yang kuat. Maka kalau sering kita lihat tagline-nya yaitu Gojek adalah karya anak bangsa. Dan ini menjadikan ikatan lebih antara konsumen yang merupakan warga Indonesia dengan aplikasi Gojek itu sendiri yang menggunakan tagline karya anak bangsa. Yang keempat adalah customer engagement, menggunakan promo personal, notifikasi, dan program loyalitas untuk menjaga keterlibatan dan retensi pengguna. Jadi kadang kita dapat notifikasi dari Gojek itu ada nama kita. "Hello Heri, sudah makan sore belum?" Nah, begitu. Kadang-kadang itu meningkatkan engagement kita bahwa kita sebagai konsumen diperhatikan oleh perusahaan. Ya, itulah presentasi terkait inovasi yang dilakukan oleh Gojek. Sudah sangat lengkap dari 10 Types of Innovation by Dublin. Menurut saya Gojek sudah menjadi perusahaan yang
sangat-sangat berinovasi ya, jadi tantangan Gojek ke depannya bukan tentang inovasi lagi, tapi bagaimana cara perusahaan ini mempertahankan kepercayaan konsumen dan mitranya. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk merekomendasikan inovasi untuk Gojek, mungkin bisa inovasi dari segi network tadi, hubungan dengan pihak luar, khususnya dengan pihak mitra, karena beberapa kesempatan saya lihat berita bahwa mitra ini mengeluh karena pembagian komisi yang kurang fair. Jadi, rekomendasinya untuk Gojek adalah pembagian komisi yang lebih fair, agar mitra-mitra ini tidak, berpaling atau misalkan, pindah ke aplikasi lain. Kemudian dari segi profit, bagaimana cara profit sistem perusahaan memperoleh profit, mungkin ini yang cukup unik menjual merchandise resmi, ya kan. Jadi Gojek kan sudah memiliki nama yang besar dan memiliki bisa dibilang fanbase yang besar, maka bisalah Gojek untuk menjual merchandise resmi. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.